Kita akan membaca teks dari Kisah Rasul 13 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-41. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak." Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu." Saudara, Paulus mengatakan bahwa kalau Yesus mati tetapi dia tidak bangkit, sia-sialah semua iman kita. Kita tetap akan binasa dan masuk neraka. Tapi sebaliknya saudara, dia tidak mungkin bangkit kalau dia tidak pernah mati. Jadi pada waktu kebangkitan, saya sering membahas juga kematiannya. Biarpun hari kematian Jumat Agung sudah lewat. Tapi di dalam pembahasan, saya akan pertama-tama membahas kematian Yesus. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan saudara. Pertama, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi tidak mengenali Yesus, dan mereka menjatuhkan hukuman mati atas dia. Kita baca dalam ayat 27 ya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Beberapa poin ingin saya bahas ya. Pertama pada poin A, orang-orang Yahudi tidak mengenali Yesus. Kalau dalam ayat 27 ini saudara, terjemahan bahasa Indonesia mengatakan tidak mengakui Yesus.
Menurut saya kata mengakui ini terjemahannya salah. King James menerjemahkan knew, tahu atau kenal. RSV dan NASB recognize, mengenali. NIV recognizing, mengenali. A.T. Robertson, seorang ahli bahasa Yunani pada abad yang ke-20, mengatakan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan tidak mengenali adalah agnoesantes, yang berasal dari kata Yunani agnoeo, yang berarti not to know, tidak mengenal. Jadi saudara, bukan tidak mengakui, tetapi tidak mengenal atau tidak mengenali. Ini saya berikan kutipan dari kata-kata A.T. Robertson. Petrus memberikan ketidaktahuan agnoia sebagai alasan dari orang-orang Yahudi dalam kematian Kristus. Kisah Rasul 3 ayat 17. Dan Paulus melakukan hal yang sama tentang tingkah lakunya sebelum pertobatannya. 1 Timotius 1 ayat 13. Ketidaktahuan ini mengurangi tingkat kesalahan mereka, tetapi tidak menghilangkannya. Karena itu adalah ketidaktahuan dan prasangka yang disengaja. Jadi saudara, tidak tahu berkurang dosanya, tingkat dosanya berkurang, tapi tidak berarti tidak berdosa. Saya akan bacakan ayat referensi yang diberikan oleh A.T. Robertson. Kisah Rasul 3:17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian, bunuh Yesus itu ya, karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi orang-orang Yahudi bunuh Yesus karena ketidaktahuan. Ini kata-kata Petrus. Sekarang Paulus tentang diri sendiri dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tapi saudara, muncul pertanyaan, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Yesus? Bukankah kedatangan Yesus itu didahului dan dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis yang mereka akui sebagai nabi? Kita baca dalam ayat 24 dan 25 ya. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Jadi saudara, Yohanes sudah memberitakan, jadi mestinya mereka tahu, mestinya mereka kenal. Lalu mengapa bisa dikatakan tidak kenal? Jawabannya sederhana. Karena mereka tidak peduli firman Tuhan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Padahal mereka mengakui Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Saudara, orang-orang ini adalah termasuk tokoh-tokoh agama. Mereka mendengar firman dari orang yang mereka akui sebagai nabi, tapi mereka tidak hiraukan firmannya. Saya berdoa dan saya berharap tidak ada dari saudara yang termasuk seperti itu. Menganggap Pak Esther sebagai seorang pendeta, menganggap saya sebagai seorang pendeta, bukan nabi palsu. Tapi waktu kami memberitakan firman, saya tidak hiraukan sama sekali. Kalau saudara termasuk orang seperti itu, tidak hiraukan, saya tidak berbeda dengan mereka. Saudara, sesuatu yang sangat berbahaya pada waktu kita mendengar firman, kita percaya memberitakan seorang nabi asli, seorang hamba Tuhan sungguh-sungguh, tetapi kita tidak hiraukan firman-Nya, maka saudara, itu bisa menjadi bencana bagi kita. Sekarang kita masuk dalam poin kedua, poin B. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas Yesus, mereka menggenapi firman Tuhan. Kita baca ayat 27b. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Saudara, laki-laki kelihatannya mereka ini mendengar firman Tuhan. Tapi walaupun mereka mendengar firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berbicara tentang penderitaan dan kematian Mesias,
tetapi mereka tetap tidak mengertinya. Saudara, contoh ayat perjanjian lama yang berbicara tentang hal itu adalah Daniel 9 ayat yang ke-26. Yang berbunyi demikian. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. So di sini kata-kata yang saya cetak dengan huruf besar. Seorang yang telah diurapi. Dalam terjemahan dari King James diterjemahkan Messiah atau Mesias. Mesias Kristus memang yang diurapi. Itu artinya. Nah, di dalam terjemahan kita tidak diterjemahkan Mesias, tetapi diterjemahkan seorang yang telah diurapi. Tapi King James menerjemahkan Mesias. Dan jelas ini memang menunjuk kepada Yesus. Seorang penafsir lain, Albert Barnes, mengatakan demikian. Mereka mengharapkan seorang raja atau pangeran dan seorang pemenang. Tetapi tidak mengharapkan seorang Mesias yang miskin dan hina. Yang adalah seorang yang penuh dengan kesedihan atau penderitaan. Dan yang harus mati disalib. Saudara, ini cilakanya kalau orang punya teologi yang bukan hanya salah, tetapi sesat. Dan mereka juga kelihatannya punya suatu sikap. Sekali aku percaya ini, aku terus akan percaya ini. Mesias oleh mereka dipercaya datang sebagai seorang raja, berkuasa, menang, hebat. Waktu Yesus datang, dia datang dalam diri seorang yang miskin, hina, keluarga tukang kayu. Tukang kayu zaman dulu bukan seperti tukang kayu zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tukang mebel dan sebagainya itu kaya. Tapi tukang kayu zaman dulu itu orang miskin. Dan Yesus lahir di sana. Dan dia hidupnya penuh kesedihan, penuh penderitaan. Akhirnya mati disalib. Tidak cocok sama sekali dengan pemikiran sesat mereka. Bahwa Mesias itu pemenang, raja, hebat, dan sebagainya. Dan karena itu mereka tidak mau percaya bahwa ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Kutipan selanjutnya dari kata-kata Albert Barnes. Sekalipun kitab suci dibacakan terus-menerus. Tetapi mereka tidak tahu tentang artinya yang benar. Mereka dibutakan oleh kesombongan dan prasangka. Dan pandangan-pandangan yang sudah lebih dulu ada dalam pikiran mereka. Orang-orang bisa sering membaca Alkitab dengan cara ini dalam sebagian besar dari kehidupan mereka. Dan tidak pernah mengertinya. Ini mengerikan ya kalau terjadi ya. Ada banyak orang Kristen yang rajin baca Alkitab. Saat teduh dengan rajin. Bahkan di gereja rajin dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Bahkan ikut PA dan sebagainya mendengar firman Tuhan lagi. Tapi tidak pernah bisa mengerti dengan benar. Ada orang-orang semacam demikian. Dan ingat ya. Kalau saya berbicara tentang orang seperti itu. Saya tidak bicara bahwa orang itu orang yang goblok. Karena goblok, dengar terus, tetap gak ngerti. Tidak. Saya tahu orang-orang yang pinter. Dia kuliah dan dia lulus dengan predikat cum laude. Tapi saya melihat orang satu ini dengar. Dan dia pasti ngerti. Tapi setiap dia tanya, nah kelihatan kalau sudah urusan tanya sudah ya. Begitu tanyanya pertanyaan yang konyol dan bodoh. Yang menunjukkan dia tidak punya pengertian. Kalau ada tanya jawab dari pertanyaan orang, bisa kadang-kadang diperkirakan kerohaniannya itu bagaimana. Pertanyaannya rendah sekali, konyol. Ini menunjukkan kenapa orang ini bisa gak ngerti? Dia pinter,
dia rajin belajar, kenapa bisa tidak ngerti? Saudara, itu bisa terjadi. Kalau Roh Kudus tidak memberikan pencerahan, maka saudara tetap akan tidak mengerti apa-apa. Saudara mengerti firman atau tidak mengerti firman, tidak tergantung saudara pinter, IQ tinggi, atau pendidikan tinggi, atau IQ rendah, pendidikan rendah. Memang kalau IQ-nya rendah sampai 20, itu namanya idiot, saudara ya. Ya kalau seperti itu ya tidak bisa, saudara. Kecuali Tuhan lakukan mukjizat. Tapi saudara, orang pintar belum tentu ngerti. Orang bodoh belum tentu tidak ngerti. Orang pendidikan tinggi belum tentu ngerti. Orang pendidikan rendah belum tentu tidak mengerti. Semua tergantung apakah Roh Kudus mau memberikan pencerahan dan memberikan pengertian kepada dia. Kalau saudara termasuk orang yang sudah mengerti, sebetulnya saudara harus bersyukur secara luar biasa. Karena saudara, itu bukan jasa saudara sendiri. Itu anugerah dari Tuhan. Dia membukakan pikiran saudara, memberikan pencerahan, memberikan pengertian. Sehingga saudara maju dalam pengertian. Saudara, saya lagi-lagi berharap jangan ada di sini orang-orang seperti itu. Tetapi kalau ada, saudara merasa aku rajin datang kebaktian, rajin datang dalam PA, rajin baca Alkitab, kok gak maju-maju ya? Maka saudara, sangat besar kemungkinannya saudara belum Kristen. Kalau belum Kristen, tidak ada Roh Kudusnya yang memberikan pencerahan dan sebagainya. Saya akan bodoh terus. Dan saudara, saya memang menunjukkan banyak contoh. Saya bisa menunjukkan banyak contoh. Orang-orang yang secara sekuler, IQ-nya tinggi sekali. Pendidikannya tinggi sekali. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Kakak-kakak saya. Kakak saya yang keempat, jadi persis di atas saya. Saya anak kelima ya. Kakak keempat itu persis di atas saya, umur beda cuma 1,5 tahun. Orang itu semi jenius, saudara. Dia tidak pernah les bahasa Inggris. Dia belajar sendiri dan dari sekolahan begitu saja. Dia tidak pernah tinggal di luar negeri, tidak pernah. Ia pernah pergi biasa, tapi tinggal di luar negeri tidak pernah. Tapi dia ikut tes bahasa Inggris, tes TOEFL. Nilainya 620. Saya sekarang ikut nggak bisa dapat segitu, saudara. Inggrisnya dia jauh lebih bagus dari saya, padahal saya pernah 3 tahun di Amerika. Lalu saudara, urusan sekolah. Saya kalau lihat dia belajar, tidak pernah saudara dia belajar lalu nggak tidur sampai pagi apa. Dia cukup rajin, memang rajin, tapi nggak belajar sampai pagi, enggak, santai kalau belajar. Tapi nilainya saudara 9, 10, 90. Pada waktu dia lulus SMA, dia jadi juara 1 di seluruh SMA Petra itu. Biasanya juara 1 dengan juara 2 itu saudara ya, nilainya beda 1, beda 2, beda 3. Tapi dia pada waktu dia juara 1, beda angka dengan juara 2. Kalau enggak 16 ya 17 nilai, saya lupa persisnya. Begitu jauh ninggalnya. Seandainya balapan lari, kira-kira seperti saya balapan lari dengan Pak Esra mungkin ya. Tinggal jauh sekali, tidak karu-karuan. Juara 1 dan juara 2. Pak Esra kuduk saya lari. Jadi saudara, saya tidak ragukan kakak saya ini semi genius, pintar sekali. Memang tidak pernah ukur IQ dan sebagainya. Saya sendiri tidak pernah senang dengan ukur IQ. Saya juga tidak pernah ukur IQ saya. Ngukur IQ itu saudara, kalau jelek saudara minder. Kalau tinggi saudara sombong. Yang manapun buruk, jangan ngukur lah. Lah kakak saya itu saya tidak tahu IQ-nya berapa. Tapi dilihat dari semuanya, orang ini pintar. Tapi saudara, lalu dia menikah dan dia punya anak. Pada waktu anak itu usia 18 bulan, kena suatu penyakit, saya tidak tahu apa, anak itu meninggal dunia. Pada usia 18 bulan, satu-satunya anak Masian meninggal dunia. Memang kakak saya dan suaminya
ikut gereja karismatik. Dan entah bagaimana pemikiran dia tentang Alkitab, mereka berdua bersama-sama percaya anak ini mati, tapi Tuhan akan bangkitkan. Seperti Lazarus dibangkitkan, seperti begitulah. Dan mereka berdoa semalam suntuk untuk kebangkitan anak itu. Dan pada waktu sampai pagi, anak itu tidak bangkit. Mereka berdua hampir-hampir murtad karena merasa Allah tidak menggenapi janjinya. Dan saya tidak habis pikir, bagaimana orang jenius ini baca Alkitab. Kok bisa begitu bodoh pengertiannya? Jadi saudara, orang dengan IQ tinggi dan pendidikan tinggi itu tidak ada hubungannya dengan pengertian rohani. Bisa ini tinggi, ini habis total. Tapi kalau orang pintar itu percaya Kristus sungguh-sungguh, dia punya Roh Kudus, maka kepintarannya itu memang bisa berguna untuk dia maju pesat di dalam pengertian firman Tuhan. Contoh yang nyolok seperti Paulus misalnya, bisa. Tapi kalau dia ternyata imannya tidak karu-karuan, bisa saudara, pengertian tinggi, IQ tinggi, pendidikan tinggi, pengertiannya rendah sekali, luar biasa. Saudara termasuk yang mana? Banyaklah berdoa dan banyaklah berjuang. Belajar firman dan sebagainya tentu penting. Tapi saudara berdoa, jangan sampai saudara tidak diberikan pencerahan dan tetap bodoh atau makin bodoh dan lebih celaka lagi sesat. Berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan, memberikan pengertian yang benar. Dan saudara maju dari hari ke hari, makin lama makin mengerti firman. Berdoalah untuk itu. Dan kalau itu memang terjadi, bersyukurlah. Karena anugerah itu tidak semua orang punya, saudara. Bahkan saya pikir sangat sedikit orang yang punya. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Mereka tetap menuntut supaya Yesus dibunuh. Sekalipun mereka tidak menemukan alasan untuk menjatuhkan hukuman mati tersebut. Di dalam ayat 28. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Saudara, tidak dapat kesalahan, tapi tetap tidak mau tahu, pokok harus mati. Bandingkan ini dengan ayat dalam kitab Daniel 9 ayat 26 itu. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tetap singkirkan, matikan, bunuh. Ketidakbersalahan Yesus ini penting. Karena ini menunjukkan bahwa ia mengalami penderitaan dan kematian itu bukan sebagai hukuman atas dosa-dosanya sendiri. Tetapi untuk menebus dosa umat manusia. Saudara, karena itu berbicara tentang kesucian Kristus itu sesuatu yang luar biasa penting. Dan pernyataan Pontius Pilatus sendiri, aku tidak menjumpai kesalahan apapun dalam dirinya, sesuatu yang luar biasa penting. Diakui oleh banyak orang, termasuk pengkhianatnya sendiri, Yudas Iskariot. Dan banyak yang lain, dia tidak bersalah, tidak bersalah, tidak bersalah. Yesus memang suci murni. Dan ini luar biasa dekatnya dengan hubungan dengan Injil. Kalau dia tidak bersalah, kenapa dia masih mati? Upah dosa itu ialah maut. Tapi dia tidak punya dosa. Mengapa harus mati? Tidak bisa tidak. Dia mati untuk orang-orang lain. Dia mati untuk saudara dan saya. Dia mati untuk orang-orang pilihan. Jadi saudara, ketidakberdosaan ini begitu penting. Karena itu menunjukkan penderitaan dan kematiannya bukan hukuman untuk dosa sendiri. Tetapi untuk menebus dosa kita-kita yang adalah orang-orang pilihan. Dalam tafsirannya tentang Yohanes 19 ayat 16. Di mana untuk ketiga kalinya Pontius Pilatus memberikan pernyataan tentang ketidakbersalahan Yesus. Calvin memberikan komentar sebagai berikut. Ketidakbersalahannya ditegaskan berulang kali oleh kesaksian dari sang hakim untuk meyakinkan kita bahwa ia bebas dari segala dosa
dan bahwa ia menggantikan sebagai seorang yang bersalah di tempat orang-orang lain dan memikul hukuman yang disebabkan dosa-dosa orang-orang lain. Saudara, ini sesuatu yang harus kita mengerti dan imani. Seringkali kalau orang ditanya, apakah kamu percaya Yesus? Oh iya. Tapi lanjutkan dengan pertanyaan lagi. Kamu percaya apa tentang Yesus? Nanti saya akan mendapat jawaban yang lucu-lucu, saudara. Ya, gak tahu lah, pokoknya percaya. Apakah itu namanya percaya? Kalau dia tidak mengerti apa yang dipercaya, mungkin dia berkata, oh aku percaya dia penebus dosa, aku percaya dia juru selamat dosa. Tanya lagi, apa artinya kalau kamu berkata bahwa kamu percaya Yesus itu penebus dosamu, juru selamat dosamu? Itu abstrak bagi banyak orang dan mereka tidak bisa menjelaskan. Penjelasannya sebetulnya adalah yang Calvin berikan. Kalau kita percaya Yesus itu penebus dosa kita, kalau kita percaya Yesus itu juru selamat dosa kita, berarti kita percaya pada waktu dia menderita dan mati pada hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu, dia menggantikan kita. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, dia tidak berdosa, dia tidak pantas dihukum, tapi dia menggantikan kita. Minggir kamu, aku ada di tempatmu. Hukuman yang seharusnya untuk kamu, aku yang terima. Terima dia, dan dia menderita dan mati di atas kayu salib. Saudara, itu baru namanya mengerti. Percaya Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus sebagai penebus. Artinya kita percaya waktu dia mati, dia menggantikan kita, memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Saya tanya satu persatu. Dan saya minta saudara introspeksi diri saudara. Saya tidak mau saudara cuma jadi orang Kristen lahiriah, orang Kristen KTP. Apakah saudara secara pribadi percaya waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu, dia mati menggantikan dosa saudara secara pribadi. Semua dosa saudara. Yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Dia pikul. Dia menggantikan saudara, memikul hukuman untuk semua itu. Waktu dia mati di atas kayu salib pada hari Jumat Agung yang pertama. Apakah saudara percaya? Renungkan itu, introspeksi, dan bereskan kalau saudara tidak mau masuk neraka. Karena tanpa iman yang seperti itu, saudara tidak akan diselamatkan. Saya lanjutkan dengan komentar Calvin selanjutnya. Ia telah beberapa kali membebaskannya dari tuduhan dengan mulutnya sendiri. Supaya kita bisa mengerti dari sini bahwa untuk dosa-dosa kitalah ia dihukum. Dan bukan karena dosa-dosanya sendiri. Yesus tak punya dosa. Tidak mungkin dia dihukum karena dosanya sendiri. Dia dihukum karena dosa kita. Baca seluruh Yesaya 53 dan saya akan melihat hal itu. Jadi saudara, sekali lagi saya tekankan ya, Kristus adalah substitute dalam bahasa Inggris, pengganti kita. Itu mutlak orang Kristen harus mengerti. Pada waktu dia mati, dia menggantikan kita, memikul hukuman dosa kita. Nah saudara, hati-hati dengan ajaran yang zaman sekarang, bukan zaman sekarang saja, sudah lama saudara. Tapi saya kok yakin itu tetap ada sampai sekarang. Khususnya di gereja-gereja Protestan yang liberal. Dan saya tahu Kupang banyak gereja-gereja liberal. Surabaya juga banyak gereja-gereja liberal. Di seluruh Indonesia banyak gereja-gereja liberal. Saya pikir di seluruh Indonesia dari antara gereja-gereja Protestan paling sedikit separuhnya atau lebih adalah gereja-gereja yang liberal. Saudara, ajaran mereka dalam persoalan ini berbeda. Saya tadi mengatakan, kalau memang ajaran benar, kita percaya waktu Yesus mati, dia menjadi pengganti kita. Dia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya bagi kita. Tapi ajaran gereja liberal bagaimana? Mereka mengatakan saudara,
pada waktu Kristus menderita dan mati, itu merupakan tindakan solidaritas dari Kristus untuk menderita bersama kita. Bisa bedakan enggak? Yang di sini menjadi pengganti. Yang di sini tindakan solidaritas menderita bersama kita. Saudara, ini beda langit dengan bumi, saudara. Kalau saudara tidak bisa melihat perbedaan ini, saudara termasuk orang yang banyak dengar tapi tidak ngerti apa-apa. Kalau dia memang menderita dan mati sebagai suatu solidaritas, tindakan itu tidak ada gunanya bagi kita. Solidaritas bagaimana, saudara? Ada orang menderita, miskin, tidak punya makan. Saya kasihan sama dia. Kalau tidak kasihan, tidak ada solidaritas. Mungkin dia teman saya mau setia kawan, saya mau solidar sama dia. Dia menderita, dia tidak punya makan, lapar, tidak punya rumah, kehujanan dan sebagainya, kepanasan. Saya melakukan tindakan solidaritas. Saya barengi dia. Saya bersama-sama dengan dia. Dia duduk, saya duduk di tempat yang sama. Terbuka, tidak ada rumah, sama-sama. Kepanasan, sama-sama kepanasan. Kehujanan, sama-sama kehujanan. Kelaparan, sama-sama kelaparan. Tindakan solidaritas itu, saya bersama-sama dia menderita bersama-sama. Mungkin bagi dia ada sedikit penghiburan. Oh, ada orang yang solidar. Dia mengasihi aku, lalu mau menderita bersama-sama aku. Tapi saya tanya, apa guna sebenarnya, apa manfaat sebenarnya bagi orang itu kalau saya menderita bersama-sama dengan dia? Ada gunanya? Tadi dia kepanasan, sekarang dengan saya barengi dia tetap kepanasan. Cuma ketambahan saya juga kepanasan. Tadi dia kehujanan, saya barengi dia tetap kehujanan. Cuma ada barengan, saya juga kehujanan. Tadi dia kelaparan, saya barengi dia tetap kelaparan. Sekalipun sekarang ada temannya yang kelaparan bersama. Tapi bagi dia, manfaatnya apa? Nol. Ajarannya mengatakan Yesus menderita dan mati sebagai suatu tindakan solidaritas. Dia melihat kita manusia menderita karena dosa. Dia solidar, menderita bersama-sama. Apa manfaatnya bagi kita? Kita tetap menderita. Beda sekali dengan yang tadi saya ajarkan. Kita berdosa. Kita menderita. Yesus menggantikan. Minggir kamu. Pergi ini. Penderitaan kena dia, enggak kena kita. Ada manfaatnya? Ada. Dia bayar hutang yang seharusnya kita bayar. Kita tidak ditagih lagi. Dalam Alkitab, dosa digambarkan sebagai hutang. Kalau kita punya hutang, dia bilang, minggir kamu, aku yang bayar hutangmu. Enggak bisa ditagih lagi. Dia sudah dibayar. Jadi saudara, menggantikan sangat berbeda dengan solidaritas dan sebagainya. Itu ajaran sesat. Entah saudara mendengar dimanapun tentang kematian Kristus, selalu perhatikan si pengkhotbah bicara apa tentang hal itu. Kalau dia mengatakan itu tindakan solidar, langsung satu itu sudah lebih dari cukup. Orang ini nabi palsu, orang ini liberal, dan jangan dengar dia lagi kecuali saudara kepingin ikut dia pergi ke neraka. Sekarang sudah mari kita lihat Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayat 6 yang berkata demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara, penyakit ini bukan penyakit jasmani sebetulnya ya. Kalau dilihat konteksnya ini bicara rohani. Jadi penyakit di sini dosa ya. Penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita.
ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lagi-lagi kata-kata ini banyak digunakan oleh orang-orang kalau mendoakan orang sakit. Oleh bilurnya kita sembuh, mesti sembuh, doakan harus sembuh. Ini bicara hal rohani, ini bukan bicara hal jasmani. Ngawur saja yang gunakan seperti itu. Seluruh konteks bicara dosa. Penyakit itu dosa. Kalau sembuh dari penyakit rohani, dosanya diampuni. Itu persoalannya. Saya sambung dengan ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Saya baca teks ini, kelihatannya yang cocok dari dua ajaran tadi yang mana? Yesus jadi pengganti atau Yesus ikut bersama-sama solider menderita bersama dengan kita? Jelas yang ini sama sekali tidak cocok dengan teks itu, saudara. Dia menggantikan. Kita berbuat dosa, dia kena tikap. Kita berbuat dosa, dia dicambuki berbilur-bilur dan sebagainya. Dan karena itu kita disembuhkan. Kita tidak lagi menderita, kita bebas. Karena dia menggantikan, tidak menderita. Juga saudara, 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, Kristus telah mati untuk semua orang. Perhatikan ya, kata untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dia sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk, kata untuk menggunakan huper di dalam bahasa Yunani, instead of, in the place of, di tempat dari. Jadi di sini saya, tapi saya dipinggirkan. Dia ada di tempat saya. Dan hukuman yang seharusnya untuk saya timpakan kepada dia. Seakan-akan dia yang berdosa, padahal dia tidak berdosa. Saudara, dengan dia menggantikan kita, maka kalau kita percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita betul-betul dibebaskan dari segala hukuman dosa. Tidak bisa lagi kita dihukum. Kecuali satu hal. Kecuali Allah itu tidak adil. Kecuali Allah itu kurang ajar. Dan dia menuntut 2 hukuman untuk 1 dosa. Dia menuntut 2 pembayaran untuk 1 hutang. Ini yang hutang. Ini yang dosa. Kalau sudah digantikan, hutangnya dibayar ini, dosanya hukumannya diterima dia, lalu ini dihukum lagi, ditagih lagi hutangnya. Perhatikan ya, 1 dosa ditagih 2 kali. 1 pada penggantinya, 1 pada orangnya. 1 dosa dihukum 2 kali. 1 pada penggantinya, 1 pada orangnya. Kalau Allah lakukan ini, Allah itu kurang ajar, Allah itu tidak adil. Mana ada dosa bisa dihukum 2 kali. Mana hutang ditagih 2 kali. Kalau Pak Esra hutang pada saudara, saya tidak perlu hutang berapa, 10 juta. Saya kasihan Pak Esra, ya 10 juta. Tapi kok bisa gemuk, aneh, hutangnya banyak. Bisa gemuk. Tapi kasihan saya. Dah. Sini utangnya dia berapa? 10 juta. Saya bayar lunas 10 juta. Dia bisa tagih lagi? Bisa. Kalau dia kurang ajar. Tapi Pak Esra, kalau dia pinter, loh sudah dibayar kok bisa aku ditagih lagi karepmu dewek, kok enak. Tidak bisa. Tuhan tidak mungkin kurang ajar. Tuhan tidak mungkin tidak adil. Jadi kalau Kristus menggantikan kita, memikul hukuman yang untuk kita, dan kita percaya kepada dia, hukuman itu tidak bisa menimpa kita. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan datang juga tidak. Mari kita lihat Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Saudara, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita sering menggunakan kata-kata kalau ada orang Kristen
memang dosa-dosa dan lalu mengalami musibah ya. Wah, dia dihukum Tuhan. Saudara, kalau itu Kristen sungguh-sungguh, kata-kata itu salah. Tidak bisa ada orang Kristen sungguh-sungguh dihukum Tuhan. Di dunia ini ataupun di dunia yang akan datang tidak bisa. Di dunia ini yang bisa terjadi, dia bukan dihukum Tuhan, tapi dihajar Tuhan. Itu bisa. Beda saudara ya. Dihajar itu untuk kebaikannya. Untuk membuat dia menjadi lebih baik. Kalau hukum, ini sikap hakim. Lain. Sikapnya lain, biarpun kejadiannya bisa sama. Misalnya dia dosa, lalu dikasih penyakit. Penyakit bisa berupa hukuman, penyakit bisa berupa hajaran. Tapi kalau dia orang Kristen sejati, tidak bisa itu berstatus hukuman. Itu paling-paling adalah hajaran. Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, Ibrani 12 dan sebagainya. Tapi menghukum kita yang adalah orang-orang Kristen sejati, tidak mungkin dia lakukan. Dalam dunia ini tidak mungkin, dalam dunia yang akan datang juga tidak mungkin. Jadi saudara, masuk surga itu bagi kita bukanlah suatu kemungkinan. Bukanlah mudah-mudahan, moga-moga, barangkali dan sebagainya. Tidak. Masuk surga, kalau kita memang percaya Kristus dengan benar dan dengan sungguh-sungguh, adalah suatu kepastian. Karena baru-baru ini ada seminar dari Stephen Tong yang mengatakan, menurut orang yang mendengar, bahwa orang Kristen tidak boleh punya keyakinan keselamatan. Saya ingin mempersoalkan hal itu. Bagi saya itu ajaran tidak bisa lebih konyol lagi. Dia mengatakan orang Kristen tidak boleh punya keyakinan keselamatan, yakin masuk surga dan sebagainya. Itu membuat dia jadi sombong, itu membuat dia jadi tidak hati-hati, itu membuat dia berdosa sembarangan. Jadi yang benar, kita takut-takut masuk surga atau enggak ya, masuk surga atau enggak. Itu yang benar, membuat kita hati-hati dan tidak sembarangan berbuat dosa, berusaha mati-matian buang dosa. Menurut saya, ini kelihatan lebih bagus atau tidak lebih bagus. Saya menyoroti dari sudut iman. Kalau dia masih takut-takut, apakah dia percaya bahwa semua dosanya dipikul oleh Kristus? Beriman itu kan itu artinya ya. Percaya dosanya semua dipikul Kristus. Semua, tanpa kecuali. Dosa asal, dosa yang lalu, dosa sekarang, dosa akan datang, semua dipikul oleh Kristus. Kalau semua dosa saya tanpa kecuali dipikul Kristus, bisakah saya masih takut-takut masuk neraka? Kalau saya masih takut-takut, saya tanya, dosa yang mana lagi yang membuat saya mungkin masuk neraka? Saya sebutkan dosa yang mana saja. Loh, kan semua sudah dipikul. Kok bisa saya pikul lagi bagaimana? Selogikanya tidak cocok sama sekali dengan Alkitab. Orang yang masih takut-takut, orang yang masih ragu-ragu, orang yang masih membuka kemungkinan masuk neraka, menurut saya dia bukan orang Kristen. Karena dia menunjukkan dia tidak percaya semua dosanya sudah dipikul oleh Kristus. Saya berpendapat dan pandangan saya dalam hal ini sesuai dengan Calvin, saya percaya juga sesuai dengan orang-orang reform, orang Kristen yang sejati, mestinya dia yakin akan keselamatan. Karena iman itu berarti dia percaya semua dosa, semua hutang tanpa kecuali pada Kristus tidak bisa ditagih pada diri dia lagi. Dia harus yakin. Hati-hati dengarkan khotbahnya orang top. Orang top bukan berarti tidak bisa salah. Ini berlaku untuk Pak Tong, berlaku untuk Pak Isra, berlaku untuk saya, berlaku untuk siapapun. Dalam hal ini bisa saya yang salah? Secara teoritis bisa. Tapi saudara nilai sendiri. Saya sudah memberikan penjelasan secara logika dan alkitabiah. Yang mana yang benar? Harus orang Kristen itu yakin masuk surga, atau harus ragu-ragu, takut-takut masuk surga atau tidak? Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau dia tidak yakin masuk surga, bagaimana dia berkata bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan?
Tuh, kalau tahu-tahu masuk neraka, untung apanya? Rugi total, bangkrut. Itu konyol, saudara. Jadi saudara, saya tidak habis pikir bagaimana orang sekali berpaktong yang mengaku sebagai orang reform bisa mengajar model demikian. Bagi saya ajaran itu sampah. Dan repotnya orangnya terlalu arogan untuk dikoreksi. Kalau saya tempo hari dengan Pak Esta dan sebagainya, lalu saya buat seminar menyerang ajaran-ajaran yang salah dan sesat dari Pak Tong. Saya bukan ingin menjatuhkan dia. Saya ingin membetulkan dia, meluruskan dia. Dan saya tidak mau orang-orang ini yang karena Pak Tong hebat. Apapun yang Pak Tong katakan, ya amin. Sesat semua. Saya berikan ajaran alternatif. Itu salah, ini yang benar. Kalau mereka tetap mau percaya itu, terserah, itu urusan mereka. Tapi saya sudah melakukan tugas saya. Dan hari saya melakukan hal yang sama. Ajaran dia di dalam hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali. Menyuruh semua orang ke sana ragu-ragu, tidak masuk surga. Konyol sekali. Saudara, sejak saya masuk Facebook, mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu, banyak sekali debat dengan orang-orang Islam. Dan saudara, dengan Islam, dengan Saksiova dan sebagainya, satu keunggulan yang berulang kali saya tekankan adalah dalam kamu tidak ada keyakinan keselamatan. Dalam aku ada keyakinan keselamatan. Dan saya bolak-balik tantang orang-orang Islam itu. Tunjukkan satu keunggulan Islam secara rohani dibandingkan dengan Kristen. Kalau ada, aku jadi Islam. Dan mereka tidak bisa tunjukkan, saya yang tunjukkan. Keunggulanku, Kristen, aku yakin masuk surga kapanpun aku mati. Kamu yakin tidak? Kalau orang Islamnya jujur, saudara, tidak ada dari mereka yang yakin selamat. Bahkan ada banyak yang bilang, selamat iya pada akhirnya. Tapi kami lewat neraka dulu. Loh, saudara, saya tidak guyon, itu kepercayaan mereka. Jadi karena ada dosa, mereka masuk neraka dulu sampai hukuman atas dosa-dosa beres, baru nanti masuk surga. Jadi akhirnya masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Kalau tidak mau memperdulikan yang mana yang benar, maka mikir saudara, kalau saya langsung surga. Kalau saudara mau ikut yang mereka, saya kasih obor di sini ya, Saya boleh masuk surga lewat obor ini bentar, pelan-pelan. Di sini tidak tahu berapa, 5 detik, 10 detik, 5 hari, 10 hari, 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Akhirnya saya masuk surga. Mau ikut itu, ya saya sukanya. Itu dari sudut kepercayaan mereka sendiri. Dari sudut kita, mereka bukan lewat obor, tapi selama-lamanya di sana. Kalau kita tidak lewat ini-inian, kita langsung masuk surga. Waktu Yesus mau mati, dia berteriak, sudah selesai. Apanya yang sudah selesai kalau kita masih lewat obor? Konyol banget ya. Saya tidak percaya hal seperti itu. Kristen tidak mengajarkan seperti itu. Kita tidak bisa dihukum. Di dunia ini tidak, di dunia yang akan dalam tidak. Begitu mati, kita pasti langsung masuk surga. Asal iman kita kepada Kristus adalah iman yang benar. Kan saudara, poin yang ketiga. Mereka menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang penderitaan dan kematian Yesus. Dan lalu mereka menguburkan dia. Tadi bicara kematian, sekarang bicara penguburan. Ayat 29. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Sudah ada banyak sekali nubuat yang digenapi dalam penderitaan dan kematian Yesus. Saya sebutkan ayatnya tanpa bunyinya ya. Mazmur 22 ayat 7 sampai 9, ayat 13 sampai 19, Mazmur 118 ayat 22, Daniel 9 ayat 26a, Yesaya 53 baca seluruh pasal, Mazmur 69 baca seluruh pasal dan sebagainya dan sebagainya. Nubuatnya banyak. Ini keunggulan Alkitab kita ya.
Kalau saya mau adu Alkitab kita dengan kitab suci agama lain yang manapun, keunggulan yang paling menyolok, Alkitab kita dipenuhi dengan nubuat-nubuat, mungkin berpuluh-puluh, mungkin bahkan beratus-ratus, saya tidak pernah ngitung. Dan semua terjadi dengan tepat. Ada yang belum digenapi, tapi pasti akan digenapi. Yang sudah digenapi, tidak ada yang digenapinya tidak tepat, persis, menceng sedikit, tidak ada. Persis blek. Ratusan, dan nubuat-nubuat itu 700 tahun sebelum Kristus, 1000 tahun sebelum Kristus, semua digenapi dengan begitu sempurna. Apa sebab, saudara? Alkitab kita kok banyak nubuat? Lucunya kitab suci agama lain itu cuma ada ajaran sejarah, tapi nubuatnya apa? Saya kepingin lihat sih. Coba baca sendiri dan saya tunjukkan kepada saya nubuatnya apa. Kalau urusan ajaran, sukar bagi kita mengatakan salah. Kalau urusan sejarah, sukar juga mengatakan salah. Salah benarnya sukar diketahui. Tapi saudara, kitab suci yang berani berikan nubuat, kalau ternyata nubuatnya tidak terjadi atau terjadi secara salah, itu kelihatan hitam di atas putih. Dan dengan jelas orang bilang, salah. Ini bukan Alkitab, ini bukan firman Tuhan. Misalnya saudara, Yesus dinubuatkan dalam Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda, seharusnya seorang perawan, akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Terjadi persis. Kalau terjadi yang meleset sedikit, yang mengandung keliru, bukan perawan, janda. Melahirkan anak, bukan laki-laki, perempuan, bukan banci. Maka saudara, buang Alkitab saudara. Itu bukan firman Tuhan. Kalau begitu. Tapi kenyataannya saudara, digenapi secara persis dalam Matius pasal 1. Betul-betul Maria bertunangan, belum hubungan seks, mengandung dari Roh Kudus, lalu mereka menikah tanpa hubungan seks sampai Yesus lahir. Yesus lahir laki dari perawan, disebut Immanuel, Allah beserta kita. Semua cocok persis. Nubuat tentang kematian Yesaya 53, Mazmur 22, begitu banyak. Semua digenapi secara persis. Kalau Alkitab lain itu atau kitab suci lain itu tidak berani kasih nubuat saudara. Salah sedikit bubar total. Tapi penulis-penulis Alkitab kita berani memberikan begitu banyak nubuat. Mereka yakin firman Tuhan tidak bisa, tidak mungkin gagal. Saudara, itu satu keunggulan dari Alkitab kita dibandingkan kitab suci yang manapun juga. Sekarang saya berikan ayat 29 ini saudara. Ada problem ya dengan ayat 29 ini ya. Karena ayat 29 mengatakan mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Konteks menunjukkan bahwa kata mereka menunjuk kepada tokoh-tokoh Yahudi yang memusuhi Yesus. Jadi ini tidak cocok dengan Yohanes 19 ayat 38-42 yang mengatakan Yusuf dan Nikodemuslah yang menurunkan mayat Yesus dan lalu menguburkannya. Tapi saudara, apa yang kelihatannya kayak tidak cocok ini bisa diharmoniskan. Penjelasannya saudara, bukan tujuan Paulus untuk menceritakan kematian dan penguburan Kristus secara mendetail. Tapi hanya menunjukkan bahwa kematian Yesus sesuai dengan Alkitab. Dia tidak peduli dengan detail-detailnya, jadi tabrak saja. Kedua, Yusuf dan Nikodemus juga adalah pemimpin Yahudi. Sehingga mereka semua dijadikan satu grup bersama dengan orang yang menolak atau membunuh Yesus. Jadi ini bukan sesuatu yang salah. Cuma caranya penceritaan memang tidak mendetail atau menggrupkan Yusuf dan Nikodemus dengan orang-orang yang memusuhi dan membenci Yesus. Saudara, kita sudah selesai dengan penderitaan, kematian, penguburan. Dan sekarang kita masuk dalam persoalan kebangkitan Kristus.
Sudah, mari kita lihat ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Tadi kalau saudara baca teks yang kita baca pada awal khotbah ya, bedakan ya. Kalau cuma dikatakan membangkitkan dia atau membangkitkan Yesus, tanpa ada kata-kata dari antara orang mati, maka itu belum tentu bicara soal Paskah. Tapi kalau membangkitkan dia dari antara orang mati, itu pasti berbicara soal Paskah, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara, pertama ada beberapa hal saya bahas. Kalau saudara menganggap bahwa tidak mungkin orang mati bisa bangkit, maka perhatikan dan renungkan Kisah Rasul 26 ayat yang ke-8. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Saudara, Allah itu maha kuasa, enggak terbayangkan kuasanya dia. Pada waktu dia menciptakan seluruh alam semesta, dia hanya berkata, jadilah, dan semuanya jadi. Suatu malam saya tidak bisa tidur. Dan pada waktu saya tidak bisa tidur, saya ambil sebuah buku dan saya baca. Buku itu menjelaskan tentang alam semesta. Sebagian dari alam semesta yang diketahui manusia. Bumi diameternya berapa? Bulan diameternya berapa? Jarak bumi ke bulan berapa? Matahari diameternya berapa? Jarak matahari ke bumi berapa? Dan itu bintang yang terdekat maka kelihatan besar. Selain matahari, bintang yang terdekat jaraknya lebih dari 4 tahun cahaya. Jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu 4 tahun. Cahaya itu dalam 1 detik menempuh 300.000 kilometer per detik. 1 detik dia 7,5 kali keliling dunia. 1 menit kalikan 60. 1 jam kalikan 60 lagi. 1 hari kalikan 24. 1 tahun kalikan 365. 4 tahun kalikan 4, hitungan sendiri. Itu bintang yang terdekat. Lalu diceritakan juga galaksi-galaksi tata surya. Tata surya, jarak antar tata surya 1 galaksi, waduh, miliaran bintang. Dan ukurannya galaksi itu sudah luar biasa besarnya. Tapi di alam semesta ada miliaran galaksi. Saudara, otak ini tidak bisa membayangkan. Saudara. Besarnya alam semesta itu betul luar biasa. Maka lagu How Great Thou Art, kalau dilihat kata-katanya ya, betul-betul menunjukkan itu ya. Tuhan menciptakan itu dengan berjerih payah. Keringatnya sampai bercucuran, lama tidak jadi-jadi. Tidak. Jadilah, dan semuanya jadi. Begitu hebatnya, begitu kuasanya. Kalau itu bisa dilakukan, membangkitkan orang mati tidak bisa. Itu tidak bisa lebih konyol lagi, saudara. Membangkitkan orang mati itu apa, saudara? Orang mati sebetulnya apa sih? Kita punya tubuh, kita punya jiwa atau roh ya. Waktu hidup ini bersatu. Waktu pisah, namanya mati. Bangkit, itu cuma yang pisah ini sama dia digabungkan kembali. Dia bangkit lagi. Allah tidak bisa lakukan itu. Padahal bisa ciptakan alam semesta begitu besar. Tapi hanya jiwa dan tubuh pisah disatukan kembali. Tidak bisa. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Orang-orang liberal dan semua orang yang tidak percaya kebangkitan menganggapnya sebagai mustahil. Mereka membanggakan akal rasio mereka. Tidak masuk akal. Tidak masuk akal memang. Kalau mereka tidak mencakup dengan rasio mereka kemahakuasaan Allah. Tapi kalau rasio kita mencakup Allah itu maha kuasa, maka kebangkitan orang mati itu
Bukannya tidak masuk akal, sepenuhnya masuk akal. Bodohnya mereka adalah rasio mereka dipisahkan dari kemahakuasaan Allah yang bisa melakukan apa saja. Saudara, itu bukan yang masuk akal. Itu masuk akal. Asal dalam rasio saudara masukkan pemikiran Allah itu maha kuasa. Saudara, poin yang kedua. Kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan dari orang-orang lain dalam kitab suci. Saya kutip kata-kata Matthew Henry. Ia bangkit dan tidak mati lagi. Begitulah dinyatakan hal itu. Roma 6 ayat 9. Lazarus keluar dari kubur dengan tetap memakai pakaian kubur atau kain kapan, karena ia akan memakainya lagi. Tetapi Kristus karena tidak membutuhkannya lagi, meninggalkannya di belakang. Jangan tanya Yesusnya bagaimana, saudara. Dia telanjang atau bagaimana saya tidak tahu, atau diganti pakaian, gampang saja. Tapi waktu Lazarus bangkit, semua kain kapannya pakai. Yesus bangkit, semua ditinggal. Sehingga dua murid lari, kain kapannya mereka lihat. Roma 6 ayat 9 kita baca. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi saudara, ada perbedaan ya antara kebangkitan Kristus dengan kebangkitan-kebangkitan yang ada dalam Alkitab. Bahkan kalau memang dalam dunia ini masih terjadi, kalau memang ada, tetap berbeda. Karena apa? Kristus bangkit dengan tubuh lamanya dibangkitkan. Kalau bukan tubuh lama dibangkitkan, kubur tidak bisa kosong. Tubuh lama dibangkitkan, tapi langsung diubahkan menjadi tubuh kebangkitan. Sehingga dia punya kualitas yang berbeda, bisa tahu-tahu masuk, tahu-tahu hilang, yang dulu yang tidak pernah dia lakukan. Tapi saudara, orang yang dibangkitkan oleh Elia, dibangkitkan oleh Elisa, lalu Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, anak janda di Nain, dan sebagainya, semua bangkit tubuh lamanya, hanya jiwa dan roh kembali bersatu, tapi tidak ada perubahan menuju ke tubuh kebangkitan. Jadi mereka sama seperti sebelum mati. Hanya kayak mengalami penyakit, cuma penyakit itu namanya mati. Sekarang sembuh, tetap jadi orang yang sama seperti mereka waktu belum mati. Tapi saudara, karena begitu, tidak bisa tidak mereka akan mati lagi. Tidak pernah diceritakan dalam Alkitab, tapi itu kesimpulan yang tidak bisa tidak kita ambil. Jadi orang-orang yang bangkit akan mati lagi. Memberikan suatu perkecualian bagi Ibrani 9 ayat yang ke-27. Manusia tetapkan untuk mati hanya satu kali. Ada perkecualian. Orang-orang yang bangkit ini akan mati lagi. Dan mereka mati 2 kali. Perkecualian. Tapi Yesus tidak. Dia bangkit. Tubuh lama diubahkan jadi tubuh kebangkitan. Dia tidak lagi mengalami kebangkitan. Karena itu dikatakan maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sekarang poin ketiga. Setelah menyatakan bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Lalu Paulus memberikan argumentasi sebagai berikut. Poin A. Selama beberapa waktu, 40 hari ya, Kristus menampakkan diri kepada banyak orang yang lalu menjadi saksi-saksi tentang kebangkitan Kristus ini. Kita baca ayat 31. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Mereka lihat Yesus yang tadi mati, mereka tahu mati, sekarang mereka lihat Yesus tetap hidup. Jadi mereka tahu bangkit itu pasti. Dan mereka jadi saksi kebangkitannya. Poin kedua, poin B. Ada yang menganggap bahwa ayat 32 dan 33 juga merupakan argumentasi dari Paulus untuk mendukung kebangkitan Kristus. Dan sepintas lalu ayat 32-33 memang kelihatannya berbicara tentang kebangkitan Kristus. Mari kita lihat ya. Ayat 32-33. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Perhatikan ya,
Tadi saya sudah berikan kata-kata. Kalau tidak ada membangkitkan dari antara orang mati, belum tentu bicara tentang kebangkitan. Tadi ada kata-kata membangkitkan dari antara orang mati. Ini tidak ada. Dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Salah satu dari penafsir yang berpandangan seperti ini adalah Matthew Henry, yang mengatakan bahwa ayat 33 menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak Allah, dan ini sejalan dengan Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Penafsir-penafsir lain ada juga yang berpendapat semacam demikian. Saya akan berikan salah satunya di sini. Jamieson, Fausset, dan Brown. Agustinus dengan beberapa penafsir modern menerapkan ini pada diperanakkannya Kristus secara kekal dari Bapa. Tapi ini merupakan penafsiran kata-kata yang dipaksakan dan sama sekali tidak konsisten dengan konteksnya, yang dengan jelas menghubungkan keanakan dengan kebangkitan Kristus. Bagian terakhir yang dia percayai, keanakan dihubungkan kebangkitan. Berarti dia percaya ayat tadi bicara kebangkitan. Tapi saudara, ada penafsir-penafsir yang lebih banyak yang menentang penafsiran ini. Karena mereka beranggapan bahwa kata membangkitkan dalam ayat 33 tidak berarti menghidupkan kembali. Kata membangkitkan di sini artinya memunculkan dalam sejarah. Sama seperti digunakannya kata yang sama dalam ayat-ayat ini. Saya cuma berikan ayatnya, tidak bunyinya. Kisah Rasul 3 ayat 22 dan 26. Kisah Rasul 7 ayat 37 dan Roma 9 ayat yang ke-17. Jadi saudara, kalau dikatakan Allah membangkitkan Yesus, bisa diartikan Allah memunculkan Yesus dalam sejarah. Jadi bukan membangkitkan dari kematian. Bisa. Dan ayat ini sebetulnya artinya seperti itu. Saya berikan alasan saudara. Pertama, Mazmur 2 ayat 7. Yang dikutip dalam ayat 33. Tidak mungkin berhubungan dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Tapi berhubungan dengan penggenapan jabatan Mesias oleh Yesus. Kedua, tidak ada kata-kata dari antara orang mati dalam ayat 33 tadi. Bandingkan dengan ayat 30 dan 34 yang menggunakan kata-kata dari antara orang mati. Kan kita masuk poin selanjutnya, poin C. Ayat 34 sampai dengan ayat 37 kita baca sekali lagi. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau ini pasti kebangkitannya. Dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai. Yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. So, dalam bagian ini Paulus menggunakan dua bagian dari perjanjian lama. Yaitu pertama, ayat 34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan ia tidak akan diserahkan kembali pada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan mengenapi kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Saudara, pada bagian akhir dari ayat 34 ini. Dia mengambil dari Yesaya 55 ayat 3. Yang berbunyi demikian. Memang bukan pengutipan kata per kata ya. Tapi intinya sebetulnya sama. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Sekarang perhatikan ini. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Bagian akhir diambil. Tapi lagi-lagi bukan kutipan persis kata per kata. Hanya diambil artinya saja. Sebab para penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian abadi dengan Daud ini adalah janji bahwa kerajaannya akan ada selama-lamanya. Janji itu kan salah. Kalau Yesus sang Mesias Raja itu mati selama-lamanya. Tapi ternyata saudara, setelah mati dia bangkit. Dan hidup selama-lamanya
sebagai penggenapan terhadap janji tersebut. Lagi-lagi saudara, itu janji kepada Daud 1000 tahun sebelum Kristus digenapi dalam kebangkitan Kristus. Kedua, pada ayat 35, Paulus mengutip Mazmur 16 ayat 10. Saudara, hati-hati dengan ayat-ayat seperti ini ya. Ini banyak salah terjemahan bisa membuat kacau tak karu-karuan. Ayat 35 ya. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat atau sebetulnya mengalami kebinasaan. Nah saudara, kata mengalami kebinasaan, yang saya tekankan kebinasaan, ini terjemahnya salah saudara. Dalam King James dan RSV diterjemahkan corruption atau pembusukan. Dalam NIV dan NASB digunakan kata Inggris yang lain, decay, artinya sama, pembusukan. Saudara, Yesus bukannya tidak mengalami kebinasaan atau kematian. Kalau dia tidak mengalami berarti dia tidak mati saudara. Dia memang mati. Dia mengalami kalau kematian. Tetapi dia tidak mengalami pembusukan. Mayatnya tidak sampai busuk. Dia bangkit pada hari ketiga. Bahkan sejak dia mati sampai hari ketiga, tubuh dia terhindar dari pembusukan. Secara normal saudara. Apalagi cuaca di sana panas ya. Yesus mati itu kira-kira sampai dia bangkit 38 jam ya. Dia mati jam 3 siang Jumat. 3 jam sampai jam 6 sore itu sudah masuk Sabtu. Sampai Sabtu sore jam 6 tambah 24 jam menjadi 27 jam. Lalu Sabtu jam 6 sore sampai dini hari katakanlah 11 jam. Maka kira-kira dia mati itu cuma sekitar 38 jam. Tapi saudara, kalau orang mati 38 jam dalam cuaca panas, sebetulnya cukup untuk membusukkan. Yesus dicegah dari pembusukan. Dia mengalami kematian, tapi tidak mengalami pembusukan. Matthew Henry berkata demikian. Ia bangkit begitu cepat setelah ia mati, sehingga tubuhnya tidak mengalami pembusukan. Karena pada hari ketiga, barulah tubuh atau mayat mulai berubah atau membusuk. Saya agak ragu-ragu dengan omongannya si Matthew Henry ya. Apa benar pada hari ketiga baru mulai pembusukan? Ini rasanya agak aneh. Tapi saya melihat beberapa hal. Perlu diingat saudara, di sana cuaca memang panas pada siang hari. Kalau di Kupang atau Surabaya, gak siang, gak malam, gak sore, gak apapun, seluruhnya semua panas. Kecuali kadang-kadang terjadi kegilaan turun hujan es. Surabaya turun hujan es tempo hari. Tapi kalau normal saudara, pagi, siang, sore, malam panas terus. Tapi di sana tidak. Pagi, siang panas, malam dingin sekali. Dan mengingat dia mati hanya sekitar 38 jam. Start jam 3 siang, bentar lagi sudah malam. Malamnya dingin. Ini tidak akan membusukkan saudara ya. Dan sebagian besar dari 38 jam itu ada pada malam hari. Maka memang memungkinkan bahwa secara alamiah, bukan mujizat. Bisa mujizat saya katakan ya, tetapi memungkinkan, bukan mujizat. Alamiah, tubuhnya belum membusuk. Ditambahi saudara, mayat Yesus itu diberikan rempah-rempah yang diberikan oleh Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea dalam Yohanes 19 ayat 38-42. Itu lagi-lagi berperan untuk mencegah pembusukan. Jadi tidak membusuknya bisa karena persoalan cuaca itu yang pada banyak malamnya dikasih rempah-rempah berarti alamiah. Bisa juga Allah mencegah pembusukan terjadi pada tubuh Yesus secara mujizat. Dan saya tidak tahu apa alasannya dia melakukan itu. Tapi itulah yang terjadi. Itu sudah dinubuatkan. Dan itu terjadi. Dia mati, tetapi tubuhnya tidak mengalami pembusukan. Dan ini lagi-lagi merupakan suatu penggenapan nubuat. Sekarang kita lihat dalam poin yang ketiga. Dalam ayat 36 dan 37.
Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan pada kebinasaan. Laki-laki mestinya pembusukannya. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Daud memang mati. Dan dia diserahkan kepada kebinasaan, seharusnya pembusukan. Itu poin pertama. Poin kedua. Jadi di sini Paulus menunjukkan bahwa Mazmur 16 ayat 10 tidak cocok untuk Daud. Karena ayatnya bilang tidak mengalami pembusukan. Daudnya bukan cuma mati, dia mengalami pembusukan. Mazmur 16 ayat 10 cocok hanya untuk Yesus. Dia mati, tidak alami pembusukan, dia bangkit sebelum pembusukan terjadi. Jameson, Faustus, dan Brown berkata demikian. Untuk menguatkan ramalan yang tidak terlalu jelas dengan ramalan yang lebih jelas, Sang Rasul mengemukakan Mazmur 16 ayat 10 tentang mana Petrus telah memberikan penjelasan yang sama. Kedua Rasul menyangkal kemungkinan bahwa itu mempunyai hubungan yang benar dengan Daud. Mazmur 16 ayat 10 tidak ada urusannya dengan Daud. Dia mati dan mengalami pembusukan, tidak cocok. Itu menunjuk pada Yesus dan digenapi sepenuhnya di dalam diri Yesus. Poin ketiga, poin C. Kata-kata pada zamannya seharusnya in his own generation. Dalam generasinya sendiri. Dan Wycliffe berkata demikian. Karir Daud dibatasi pada generasinya sendiri. Karena ia mati dan melihat atau mengalami pembusukan. Karir dari Yesus tidak bisa dibatasi pada zaman manapun. Tetapi merupakan milik dari semua zaman. Saudara, Yesus mati dan bangkit dan sebagainya ini efeknya berlaku mulai dari zaman Adam sampai kiamat. Apakah orang-orang PL diselamatkan karena perbuatan baik? Tidak pernah ada orang diselamatkan karena perbuatan baik. Mereka diselamatkan karena iman. Iman yang apa? Berbeda dengan iman kita? Tidak. Sama. Cuma imannya kepada Yesus yang akan datang. Waktu itu belum datang. Kalau kita iman kepada Yesus yang sudah datang. Itu saja perbedaannya. Tapi sama iman kepada Yesus yang menyelamatkan. Jadi karir Yesus tidak dibatasi zaman. Mulai zaman Adam sampai kiamat. Orang yang selamat harus selamat karena percaya kepada Yesus yang sudah mati pada Jumat Agung dan bangkit pada Paskah. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan poin ketiga. Makna atau gunanya untuk kita. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus ini menyebabkan adanya Injil atau kabar baik. Atau kabar keselamatan. Saya bacakan ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Ayat 32. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu. Saudara, kabar keselamatan atau kabar baik apa? Bahwa Yesus adalah juru selamat bagi kita. Kita lihat ayat 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Saudara, pertama ya, kata-kata juru selamat bagi orang Israel tidak berarti bahwa Yesus adalah juru selamat hanya bagi Israel dan tidak bagi non-Israel. Kalau memang seperti itu ya kita bubarkan aja gereja ini, saudara. Tidak ada satupun saya lihat Yahudi di sini. Kupang banyak, Jawa, Cina dan sebagainya. Yahudi tidak ada. Kalau berlaku cuma Yahudi, saudara gila semua kebaktian di sini. Buat apa? Tapi tidak. Bukan hanya untuk mereka. Bandingkan dengan ayat ini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan Israel, dunia. Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 14. Dan kami telah melihat
dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. 1 Yohanes 2:2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa dari dunia. Kalau demikian, mengapa dalam ayat 23 tadi dikatakan bagi orang Israel? Saudara, Israel disebut di sini karena mereka mendapatkan tempat pertama. Itu memang cara kerja Allah, maunya seperti itu. Bangsa pilihan lalu baru menyebar kepada semua. Injil diberitakan bahwa Israel dulu, baru melebar. Maka Kisah Rasul 1 ayat 8 mengatakan, beritakan Injil itu mulainya Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Jadi saudara, Israel mendapat tempat pertama. Mari kita melihat ayat ini ya. Kisah Rasul 3 ayat 26. Dan bagi kamulah, kamu itu Israel atau Yahudi ya, pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Bagian ini sebetulnya salah terjemahannya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Yunani mewakili semua yang non-Yahudi, termasuk saudara dan saya. Sekarang poin kedua, juru selamat dari apa? Juru selamat dari dosa. Perhatikan bahwa dalam ayat 23 ditambahkan nama Yesus. Dan apa artinya nama Yesus? Matius 1 ayat 21, ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kita bandingkan dengan ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Sudah ada dua hal yang ditekankan dalam ayat 38-39 ini ya. Pertama, poin A, pengampunan dosa tidak bisa didapatkan dari hukum Musa. Dua hal ingin saya bahas di sini. Pertama saudara, hukum Musa itu bisa berupa hukum moral. Jangan berzina, jangan berdusta, jangan membunuh, itu hukum moral. Apakah itu bisa menyelamatkan? Kita taati sampai tidak ada dosa sama sekali kita selamat? Nonsense. Ini hanya bisa menunjukkan dosa kita dan menghakimi kita atau mengutuk kita. Saya pernah bahas 10 hukum secara sangat mendetail dan saya pikir tidak mungkin kita menghindar, saudara. Kita cegah mati-matian satu hukum ini, tidak jatuh kalau bisa dalam hukum ini, jatuhnya di sana. Jaga di sini, jatuhnya di sana. Kalau enggak ini ya itu, kalau enggak itu ya itu. Enggak bisa tidak, kita jatuh terus menerus. Jadi hukum moral cuma bisa menunjukkan dosa kita, mengecam kita, menghakimi kita, mengutuk kita, menyelamatkan jangan harap. Roma 3:20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Hukum Taurat membimbing kita kepada Kristus. Karena melalui belajar hukum Taurat kita tahu dosaku banyak. Kalau tidak ada penebus, aku mati, aku binasa. Maka kita akan percaya pada Kristus. Tujuannya itu, menuntun, mengarahkan kita kepada Yesus. Itu tujuannya. Sekarang saudara, yang poin yang kedua, ceremonial law, hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Ini banyak di dalam Taurat Musa ya. Sunat, perjamuan Paskah, hari-hari raya Yahudi, larangan makan segala macam binatang yang tidak boleh makan termasuk babi. Lalu najis, tahir, dan banyak hal. Itu hukum seremonial. Kalau saudara mau ngerti tentang seremonial dan moral,
datanglah dalam seminar persepuluhan pada hari Selasa. Saya akan menjelaskan hal itu. Saudara, ceremonial law itu hukum yang berhubungan dengan upacara keagamaan. Ini hanya merupakan bayangan atau tipe dari Kristus. Kita baca saudara Ibrani pasal yang ke-9 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dia sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka sebab kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan dan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik. Dan yang akan datang, ia telah melintasi kemah-kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya lanjutkan dengan Ibrani 10 ayat 1 sampai dengan 4. Di dalam hukum Taurat, bicara tentang seremonial ya, bukan moral. Dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Seremonial law pun tidak bisa menghapuskan dosa seandainya dipisahkan dari Kristus. Hanya karena ini menunjuk pada Kristus. Kalau mereka lakukan itu, mereka dianggap percaya pada Kristus dan dosanya diampuni. Tapi seandainya korban-korban ini pisah, Kristusnya tidak pernah datang, tidak ada gunanya saudara. Seluruh kebun binatang disembelih semua, tidak ada gunanya sama sekali. Seadanya babi di seluruh dunia, seadanya sapi, seadanya domba, semua binatang saat dunia disembelih, tidak ada gunanya sama sekali. Saya lanjutkan Ibrani 10:11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi saudara, saya ingin ingatkan ya, sebetulnya memang orang-orang Israel yang mempersembahkan korban sesuai dengan hukum Musa dan dengan iman yang benar memang mendapatkan pengampunan dosa. Tapi itu bukan karena korban-korban itu, tetapi karena penggenapan antitipe dari korban, yaitu Kristus yang mati di atas kayu salib. Ini berlaku surut. Tadi sudah dikatakan ya, sepanjang zaman. Ini berlaku surut untuk mereka. Seandainya tidak ada korban Kristus ini, maka semua korban-korban itu sama sekali tidak ada gunanya. Saudara, dengan semua ini, Paulus menghancurkan doktrin salvation by works.
keselamatan oleh perbuatan baik. Dan saya ingin doktrin memang dihancur leburkan. Begitu banyak orang Kristen, laki-laki belajar banyak, bodoh terus, sesat terus. Selalu pikir keselamatannya karena perbuatan baik. Ada yang yakin selamat, yakin. Kenapa? Sudah dibaptis. Siapa yang bilang sudah dibaptis masuk surga? Yudas juga dibaptis. Yakin selamat? Yakin. Kenapa? Aku sudah berusaha hidup sebaik mungkin. Segala kesalehanmu seperti kain kotor dan kamu banggakan itu. Ini nonsens, saudara. Jadi sudah terlalu banyak orang Kristen sampai zaman sekarang dengar tetap sesat dan menganggap perbuatannya bisa menyelamatkan. Kalau perbuatan kita bisa menyelamatkan kita, Jumat Agung, Paskah, bahkan Natal tidak perlu ada. Tuhan tinggal dari atas, berbuatlah baik, kamu selamat. Dia tahu itu tidak mungkin. Dia harus jadi manusia dalam Natal. Mati menderita pada Jumat Agung. Bangkit pada Paskah. Untuk menyediakan satu-satunya jalan keselamatan. Sekarang poin B. Pengampunan dosa dalam Kristus. Ayat 38 dan 39. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara. Oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Perhatikan ya. Pertama kata-kata dari segala dosa dalam ayat 39. Secara hurufiah from all things, dari segala hal. Kedua, ada syarat untuk mendapatkan pengampunan dosa, yaitu percaya kepada Yesus. Ayat 39 mengatakan setiap orang yang percaya. Itu yang diampuni. Itu yang diselamatkan. Dengan ini Paulus menekankan doktrin salvation by faith alone. Keselamatan oleh iman saja. Keselamatan karena perbuatan baik, sesat. Keselamatan karena iman saja, benar. Jangan coba-coba gabungkan dua ini. Ini seperti minyak dengan air, tidak bisa digabungkan. Selamat karena iman plus perbuatan baik. Ini sama masuk golongan sana, sesat juga. Pokok perbuatan baik punya andil menyelamatkan, itu ajaran sesat. Yang benar keselamatan hanya karena iman. Saudara, kekristenan yang benar tidak pernah mengajarkan bahwa saudara bisa diampuni karena perbuatan baik saudara. Saudara diampuni karena jasa penebusan Yesus Kristus. Dan itu saudara terima kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Seorang bernama Johann Hieronymus Schroeder mengatakan demikian. Saliblah yang telah menyatakan kepada orang-orang yang baik. Yang baik tanda petik mestinya ya. Bahwa kebaikan mereka tidak cukup baik. Saudara, Stephen Tong itu begitu mengagumi kebaikannya Konghucu. Menurut saya dia mengagumi secara kelewat batas ya. Kalau manusia bisa cukup baik, sampai dikagumi dan sampai dipercaya bisa masuk surga dengan kebaikan, maka Yesus tidak perlu mati di salib. Dan kata-kata orang ini begitu bagus ya. Saliblah yang telah menyatakan kepada orang-orang baik, model Konghucu atau siapapun. Tidak tahu dia sendiri anggap diri baik atau orang anggap dia baik, saya tidak mau tahu. Salib menyatakan kepada orang-orang baik bahwa kebaikan mereka tidak cukup baik. Ada saudara yang menganggap diri baik? Orang yang menganggap diri baik lebih cilaka lagi. Orang yang menganggap dia suci itu adalah orang yang paling jauh dari keselamatan. Makin saudara merasa diri berdosa, makin saudara merasa butuh Kristus sebagai juru selamat. Makin saudara merasa diri baik, apalagi merasa diri suci, saudara tidak akan butuh Yesus sama sekali. Juru selamat dosa, buat apa? Aku tidak punya dosa kok. Jadi kalau saudara anggap diri baik, itu karena
cermin saudara rusak. Kalau saudara orang kurus ya, bercermin di mobil itu ya, di samping, kelihatannya bagus. Kalau Pak Islam mesti bercermin di cermin yang cekung, maka kelihatan langsing saudara ya. Tapi saudara, itu cerminnya tidak karu-karuan. Cerminnya rata, menunjukkan kepada kita apa adanya kita. Kita orang berdosa. Maka saudara, baru kita merasa kita butuh juru selamat. Orang bisa merasa baik hanya karena cerminnya tidak karu-karuan. Cerminnya benar. Semua orang seharusnya merasa bukan cuma berdosa, tapi sangat berdosa. Bukan putih bintik-bintik, bukan abu-abu muda, bukan abu-abu tua, tapi hitam legam. Sekarang kita masuk dalam poin yang keempat, peringatan untuk yang tidak percaya. Ayat 40 dan 41. Karena itu waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ini merupakan peringatan ya, ancaman terhadap orang yang tidak mau percaya. Dan ayat 41 dikutip dari Habakuk 1 ayat 5 versi Septuaginta. Saya berikan kutipan dari Adam Clarke yang berkata demikian. Karena itu berhati-hatilah supaya jangan datang kepadamu yang dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Jika kamu menolak kebaikan ini yang sekarang dengan cuma-cuma ditawarkan kepadamu dalam pemberitaan tentang Kristus yang disalibkan ini, kamu bisa mengharapkan suatu penghakiman sedemikian rupa dari tangan Allah seperti yang dialami nenek moyangmu. Ketika karena pemberontakan mereka dan kejijikan atau sikap memandang rendah mereka terhadap kebaikan-kebaikannya, kota mereka diambil, bait suci mereka dihancurkan, dan mereka sendiri dibunuh dengan pedang atau dibawa sebagai tawanan. Jelas bahwa Paulus menunjuk pada Habakuk 1 ayat 5 sampai dengan 10. Dan dalam ayat-ayat itu penghancuran oleh orang-orang Kasdim diramalkan. Tidak pernah ada suatu nubuat yang diterapkan dengan lebih benar dan lebih tajam. Orang-orang Yahudi ini terus mengabaikan kebaikan-kebaikan yang ditawarkan kepada mereka oleh Tuhan. Dan mereka bertekun dalam pemberontakan mereka. Apa akibatnya? Orang-orang Romawi datang, mengambil kota mereka, membakar bait suci mereka, membantai sampai 1 juta orang dari mereka, dan membawa atau menjual sisanya sebagai tawanan. Alangkah persisnya nubuat ini dikenapi dalam kedua kasus tersebut. Saya bacakan Habakuk 1 ayat 5-10 ya. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripada sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang, terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Ya saudara, kata yang dikutip, baca semuanya, menunjukkan ramalan. Kasdim hancur leburkan Israel. Albert Barnes berkata demikian. Engkau tidak akan percaya ketika itu diceritakan kepadamu. Begitulah selalu, kata dia. Manusia tidak pernah percaya bahwa Allah bersungguh-sungguh sampai penghakimannya tiba.
Kalau saya katakan saudara yang tidak percaya saudara akan masuk neraka, apakah saudara anggap itu sebagai lelucon? Apakah saudara anggap sebagai angin berlalu? Itu ancaman, bukan dari saya, dari Tuhan melalui firman-Nya. Manusia tidak pernah percaya bahwa Allah bersungguh-sungguh sampai penghakimannya tiba. Demikianlah sebelum air bah. Sebelum air hujannya datang, mereka ketawain Nuh dan sebagainya. Dan dengan Sodom, hujan api dan belerang, ketawai Lot dan sebagainya. Dan dengan menantu-menantu Lot, demikianlah dengan Ahab dan Isabel. Demikianlah dengan penghancuran Yerusalem oleh orang-orang Kasim. Dan apa yang dibayangkannya oleh orang-orang Romawi. Sudah selalu ancaman Tuhan itu dibuat lelucon ya. Apalagi ngomong pendeta. Oh, pendeta memang dibayar untuk takut-takuti jemaatnya. Buat lelucon. Tuhan cuma omong. Tuhan cuma gertak. Hanya bluffing. Gertak. Realita nonsense. Sudah hati-hati. Jangan main-main. Penginjilan bukan hanya menjanjikan keselamatan bagi orang yang percaya. Tapi juga memberikan ancaman hukuman bagi yang menolak atau tidak percaya. Kalau saudara percaya kepada Kristus, saudara diampuni dan masuk surga. Ini suatu kepastian. Tapi kalau saudara mengabaikan, menolak, tidak mau percaya pada Kristus, saudara masuk ke neraka selama-lamanya. Ini juga suatu kepastian. Pada saat itu, saudara akan sadar bahwa semua itu benar. Ancaman itu benar, tapi sudah terlambat. Sudah kadung masuk neraka, terlanjur di sana, selama-lamanya akan di sana. Saudara, karena itu kalau ada di sini orang-orang yang belum percaya, percayalah sekarang sebelum terlambat. Bagi yang sudah percaya, mungkin ada keluarga, teman, orang-orang sekitar saudara, siapapun mereka adanya, beritakan Injil. Yang tidak percaya, mereka masuk neraka. Yang percaya, saya berhasil menyelamatkan. Maukah saudara? Jangan sekedar merayakan Jumat Agung atau Paskah. Tapi sudah introspeksi. Yang belum percaya cepat percaya. Yang sudah percaya, beritakan Jumat Agung dan Paskah kepada semua orang sebanyak yang saudara bisa jangkau. Tuhan memberkati saudara. Dan sekali lagi, selamat Hari Paskah.